Ikhwatal iman, kaum muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa lisan kita basah dengan zikir kepada Allah, basah dengan tahmid memuji Allah Tabaraka wa taala atas limpahan karunia-Nya yang tak pernah putus, tak terbilang dan tak terhitung oleh kita, yang selalu senantiasa dan tidak pernah hentinya dikaruniakan kepada kita. Maka sebagai kewajiban kita dan bukti penghambaan diri kita kepada Allah Jalla Jalaluhu, di antaranya adalah senantiasa kita berzikir, senantiasa kita bertahmid, memuji Allah, menyanjung dan membesarkan serta mengagungkannya. Mudah-mudahan dengan itu kita dihitung dan dianggap oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai orang yang senantiasa mengingatnya dan senantiasa termasuk orang-orang yang bersyukur kepada Allah Tabaraka wa taala. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebelum kami selaku khatib pada hari yang mulia ini masuk ke dalam inti khutbah Jumat pada hari yang mulia ini, kami ingatkan pribadi kami dan kita semua bahwa seringkali para khatib, para ustaz, para syekh, dan orang-orang yang memberikan nasihat kepada kita di awal pembahasannya atau di awal pembicaraannya selalu menyampaikan kepada kita bahwa bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, di mana kita mendapatkan dan diberikan nikmat yang teragung oleh Allah, yaitu nikmat iman. Terkadang kalimat ini karena seringnya kita dengarkan, karena seringnya dilontarkan dan disampaikan oleh para ustadz kita, sehingga kemudian terkadang kita sudah tidak memikirkan dan merenungkan serta mentafakuri makna daripada kalimat ini. Cobalah kita perhatikan sebuah ayat yang terdapat dalam surat 3, surat Al-Imran, ayat 91. Allah Tabaraka wa taala berfirman, innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar. Sesungguhnya orang kafir itu dan kemudian meninggal dunia dalam keadaan kafir, falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaba walau iftada bi. Tidak diterima dari seorang pun dari antara mereka sepenuh bumi atau emas sepenuh bumi, meskipun emas sepenuh bumi itu dijadikan tebusan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa seandainya kita berkeliling ke seluruh penjuru dunia, tidak mungkin kita dapatkan seorang saat ini yang memiliki emas sepenuh bumi. Yang andai ada seorang yang memiliki emas sepenuh bumi, maka tidak ada lagi tempat dan ruang untuk kita bergerak dan mencari kehidupan kita. Biasanya kita dengarkan ada seorang yang memiliki emas sekian ratus gram misalnya, sekian puluh gram misalnya, dan jarang-jarang kita dengarkan meskipun itu ada bahwa si fulan memiliki emas sekian kilogram. Itu memang ada, tapi tidak pernah kita dengarkan bahwa di sana ada sebuah gudang yang penuh dengan emas, di sana ada sebuah rumah yang penuh dengan emas, di sana ada sebuah wilayah yang semuanya terdiri dari emas. Tidak pernah kita dengarkan itu, yang ternyata Allah Jalla Jalaluhu menyatakan kepada kita, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni tidak beriman kepada-Nya. Dan iman ini kemudian yang kita miliki, yang sering disampaikan sekali lagi oleh para ustaz, para syekh dan para kiai kita, bersyukur kita mendapatkan iman ini. Iman yang kita miliki yang tidak dimiliki oleh orang yang tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah yang ditegaskan oleh Allah. Dan ayat ini ada sebelum kita ada sebelum kita lahir, ada sejak Nabi sallallahu alaihi wasallam 1400 tahun lebih yang lalu ayat ini sudah ada dan dibacakan di hadapan para sahabat, dibacakan di hadapan seluruh kaum muslimin, orang-orang yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang tidak pernah beriman kepada Allah
Subhanahu wa taala, andai mereka itu punya emas sepenuh bumi untuk dijadikan tebusan dirinya dari azab Allah Subhanahu wa taala, maka tebusan itu tidak akan mungkin diterima. Dalam surat 5 surat Al-Maidah ayat 36, Allah tabaraka wa taala lagi-lagi menegaskan, "Lau anna lahum ma fil ardi jami'a." Seandainya mereka itu memiliki semua apa yang ada di bumi ini. Di sana ada propertinya, di sana ada barang tambangnya, di sana ada bangunannya, di sana ada kebunnya, di sana ada mobil mewah, di sana ada pesawat dan lain sebagainya. Tidak usah jadi Jabodetabek, bahkan seluruh Indonesia dan bahkan seluruh dunia ini. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Lau anna lahum ma fil ardi jami'a." Seandainya mereka itu memiliki semua apa yang ada di dunia ini, dari manusianya, dari bangunannya, dari kendaraannya, bahan tambangnya, kekayaan yang ada di laut, yang ada di hutan dan lain sebagainya. Seandainya mereka itu memiliki semua itu, wa mislahu ma'ahu, dan ditambah lagi dengan dunia yang sama dengan dunia yang ada saat ini, yaftadu bihi min adab yaumil qiyamah, untuk dijadikan tebusan bagi mereka dari azab Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, ma tuqbila minhum, tebusan itu tidak mungkin diterima. Ikhwatul iman, jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini bukan sakit, ini bukan ekstrim, ini bukan radikal. Ayat ini ada sejak diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam menegaskan hal itu, bahwa orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, akan mengalami nasib yang seperti ini. Dan sekarang ini hanya sebatas kita baca, menjadi keyakinan bagi kita suatu ketika dan pasti, ini tidak ada keraguan. Kalau seandainya ada lebih dari 100%, lebih dari 100% kita akan mengatakan bahwa ini akan menjadi kenyataan. Kalau tidak di dunia ini dan bahkan ayat ini terkait dengan akhirat, itu nanti akan pasti menjadi kenyataan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita bersyukur bagi orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajak keluarga kita yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ajak tetangga kita, ajak seluruh masyarakat kita untuk berbondong-bondong, untuk hadir mengkaji ayat Allah Subhanahu wa taala. Duduk di halaqah-halaqah, duduk di majlis-majlis orang soleh yang mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuai dengan pemahamannya Nabi, pemahamannya para sahabat dan orang-orang yang mengikuti mereka, agar kemudian kita sampai kepada hakikat ini. Sebelum itu menjadi kenyataan dan menjadi penyesalan, mari kita evaluasi diri kita, bahwa apakah iman itu betul sudah kuat di dalam hati kita. Dan sekali lagi kami ucapkan, ini bukan sakit, ini bukan radikal, dan ini bukan sebuah justifikasi kepada pihak tertentu atau orang tertentu. Ini sekali lagi adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang ada di dalam ayat yang tadi telah kami sebutkan, surat 3 Ali Imran 91, surat 5 ayat Al-Maidah ayat 36. Silakan para jemaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibaca ayat tersebut, agar kemudian semakin bersyukur kita ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi orang yang beriman. Dan ini Bapak dan jemaah sekalian, jemaah Jumat yang dimuliakan, yang sekarang ini kita rasakan, sekarang ini kita dapatkan, sekarang ini lisan kita basah dengan zikir kepada Allah, hati kita puas, bahagia, tenang dan tentram dengan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mencapai itu semuanya, dan semoga kita tidak termasuk ke dalam orang-orang yang disebutkan di dalam dua ayat yang tadi telah kami sebutkan di awal. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu hadis yang menjadi inti khutbah kita pada kesempatan hari Jumat yang mulia ini adalah sebuah hadis yang dibawakan oleh seorang imam besar, imam agung, yaitu Imam An-Nawawi rahimahullah taala. Imam beliau ini sangat terkenal. Buku-buku beliau menjadi rujukan di seluruh dunia Islam, bukan hanya Indonesia, bukan hanya Jabodetabek, di hampir seluruh dunia Islam. Buku beliau yang berjudul Riyadhus Shalihin, Al-Arba'in An-Nawawiyah, dan juga buku-buku beliau yang lainnya selalu menjadi rujukan
Dan kita orang-orang yang ingin agung, mengikuti akidah, mengikuti pemahaman sebagaimana dimiliki oleh para imam dan para orang-orang yang telah mendahului kita yang memiliki iman yang benar, sebagaimana ilmu yang dimiliki oleh Imam An-Nawawi. Dan beliau inilah yang menukil sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu dan diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala di dalam sahih beliau, di mana Nabi yang mulia alaihi salatu wasallam bersabda, "Innallaha thayyibun." Sesungguhnya Allah itu maha baik. La yaqbalu illa thayyiba. Tidak mungkin menerima kecuali yang baik. Wa innallaha amara al-mu'minina bima amara bihil mursalin. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada orang-orang mukmin sebagaimana Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada para rasul Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah berfirman, "Ya ayyuhar rusul, wahai para rasul, kulu minat thayyibati wa amalu sholihah." Makanlah dari hal-hal yang baik dan beramallah kalian dengan amal soleh. Inni bima ta'maluna khabir. Inni bima ta'maluna alim. Sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan Allah Tabaraka wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu," wahai orang-orang beriman, "Kulu min thayyibati ma razaqnakum." Makanlah dari apa-apa yang baik yang kami rezekikan kepada kalian. Selanjutnya setelah itu Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah membacakan ayat tadi dan hadis beliau di awal, beliau melanjutkan bahwa sungguh dulu ada seorang laki-laki yang melakukan perjalanan yang sangat jauh. Rambutnya dan pakaiannya kusam atau kusam. Lalu kemudian ia menengadahkan tangannya, mengangkat tangannya ke langit. Dan kemudian ia mengatakan, "Ya Rabb, ya Rabb, wahai Rabbku." Ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, namun kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam melanjutkan bahwa bagaimana mungkin diterima doanya oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa mat'amuhu haram. Sedangkan makanannya itu adalah haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya itu adalah haram. Dan kemudian apa yang dikonsumsi wa ghudhiya bil haram. Dia tubuhnya itu diberikan konsumsi dengan hal yang haram. Fa anna yustajabu lidzalik. Maka bagaimana mungkin diterima hal seperti itu? Fa anna yustajabu lidzalik di sini bagaimana mungkin diterima, ini menunjukkan betapa sulitnya. Karena terkadang ada orang yang makan haram, mengkonsumsi yang haram, memakai yang haram, tetapi juga doanya tetap diterima. Itu pertanda bisa jadi orang itu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, atau bisa jadi itu adalah beliau itu diberikan pujian oleh Allah sehingga ia takbur di dalam doanya tersebut, lalu kemudian disiksa oleh Allah Taala. Waliyadzubillahi ta'ala. Namun kemudian orang-orang beriman dengan melakukan hal seperti ini sungguh sangat sulit diterima doanya oleh Allah Taala. Dan yang jemaah azan ya Allah wa iyyakum ajma'in, bahwa sesungguhnya hadis yang mulia ini kalau seandainya kita kaji dengan rinci, maka mungkin lebih dari 1 jam sampai 2 atau 3 jam kita kaji untuk sampai kepada makna yang diungkap dan ditulis oleh para ahlul ilmi di dalam kitab-kitab mereka ketika mereka mengomentari dan mensyarah hadis yang mulia ini. Kita sebutkan di antara yang terpenting dari pelajaran-pelajaran tersebut karena mimbar Jumat yang sangat singkat ini. Yang pertamanya, bahwa di dalam hadis yang mulia ini Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan dan menegaskan kepada kita bahwa sesungguhnya di antara Asmaul Husna itu nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu adalah Thayyib, adalah Maha Baik. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala namanya baik dan kemudian juga sifatnya baik. Sebagaimana kita ketahui bahwa Ahlus Sunnah wal Jamaah berkeyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala berbeda dengan manusia dalam nama dan sifat. Kalau manusia itu bisa jadi ada yang namanya baik, tetapi kemudian sifatnya baik.
Misalnya di sana ada seseorang yang namanya Abdul Hamid, hamba yang maha terpuji. Na'udzubillah min dzalik, terkadang kita ketemukan seorang yang namanya Ahmad atau Abdul Hamid atau lafaz yang semakna dengan itu, tetapi kemudian ternyata sifatnya terpuji. Ternyata dia berbohong, ternyata dia berkhianat, ternyata dia berghibah dan lain sebagainya. Allah tabaraka wa ta'ala memiliki nama yang baik dan sifat yang baik. Allah Subhanahu wa ta'ala disifati dengan maha kaya, dan kemudian kekayaan Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah habis. Berbeda dengan seorang manusia, terkadang disebut dia Abdul Ghani, hamba yang kaya, akan tetapi yang pertama kekayaannya sangat terbatas, dan tidak sedikit juga seorang yang kita dapatkan namanya itu hamba yang kaya, tetapi ternyata sifatnya atau kondisinya miskin. Wa'iyadu billahi ta'ala. Sifat Allah Subhanahu wa ta'ala baik, nama Allah Subhanahu wa ta'ala baik, kalamullah Subhanahu wa ta'ala baik. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam syariat yang diturunkannya syariat yang baik. Tidak pernah ada yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali yang baik, dan tidak pernah ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kecuali itu tidak baik. Apapun yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala itu pasti baik. Bahkan kebaikannya itu selalu diberikan kepada orang-orang meskipun orang itu tidak pernah taat kepadanya, meskipun dia bermaksiat, meskipun dia mendurhakai perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kebaikan Allah Subhanahu wa ta'ala selalu diberikan kebaikan kepada orang-orang tersebut. Demikian pula Allah Subhanahu wa ta'ala bebas dari segala aib, bebas dari segala kekurangan, bebas dari hal-hal yang menunjukkan negatif. Semua apa yang ada di Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah baik, itu adalah positif, dan sekali lagi semua apa yang diperintahkannya itu adalah baik, dan semua apa yang dilarangnya itu adalah buruk. Jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kemudian Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam menyatakan, la yaqbalu illa thayyiba. Allah jalla jalaluhu tidak akan pernah menerima kecuali yang baik. Yang pertama, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak pernah menerima sebuah amal ibadah kecuali yang baik. Lalu pertanyaan selanjutnya yang sangat wajib untuk kita tanyakan, bagaimana amal perbuatan yang dimaksud dengan amal perbuatan yang baik? Amal perbuatan yang baik itu adalah sesuatu ibadah atau sesuatu perbuatan yang kemudian dilaksanakan berdasarkan keikhlasan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sana tidak ada riya, di sana tidak ada sum'ah, di sana tidak ada pamer dan lain sebagainya. Dilakukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kemudian berdasarkan contoh dari Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam. Ini adalah parameter, ini adalah ukuran sebuah amal yang baik. Dan ketika kita ingin mengukur, masukkan ke dalam dua ukuran ini. Apakah dilakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala? Yang keduanya, apakah sesuai dengan contoh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Karena betapa banyak orang-orang yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang itu misalnya salatnya tidak diterima, orang itu misalnya sedekahnya tidak diterima, mengapa? Karena tidak ikhlas kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan betapa banyak di antara umat manusia, dan bahkan sejak zaman Nabi kita SAW ada orang yang melakukan ibadah, ingin puasa terus-menerus, tidak sesuai dengan perintah dari Rasul, padahal niatnya baik. Lalu kemudian ingin tidak menikah karena tidak ingin diganggu oleh istrinya, pasangannya, untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan lain sebagainya, ingin berpuasa terus, tidak pernah berbuka. Lalu kemudian Nabi SAW menyatakan dan menegur mereka, kalian apa bukan yang mengucapkan ucapan ini? Para sahabat dengan jujur menyatakan, iya, kami menyatakan pernyataan tersebut. Maka kemudian Nabi SAW menyatakan, ketahuilah oleh kalian bahwa saya ini adalah orang yang paling takut kepada Allah, orang yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak akan pernah ada orang yang lebih takut kepada Allah dibandingkan dengan Nabi SAW. Beliau mengatakan, memang betul aku bangun qiyamul lail, tetapi juga aku tidur. Memang betul aku banyak berpuasa, tetapi aku juga berbuka. Memang betul aku sangat cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku banyak beribadah kepada Allah, tetapi ketahuilah aku juga menikahi perempuan-perempuan. Maka ikhwatal iman jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
parameter ibadah yang baik itu, sebuah perbuatan yang baik itu adalah sebuah ibadah yang dilakukan ikhlas karena Allah dan memang betul ada contohnya dari Nabi SAW. Berbeda dengan hal-hal yang umum, misalnya makan, misalnya minum, misalnya berpakaian, maka yang demikian itu adalah kita lakukan sekehendak kita. Yang penting kemudian tidak melanggar syariat. Yang penting tidak melanggar syariat. Tidak perlu kemudian kita melihat melihat secara terperinci bahwa apakah seperti ini beliau makan, apa yang beliau makan dan lain sebagainya. Memang sunnah kita mengikuti beliau, tetapi ada yang boleh kita makan, ada boleh kita minum, ada boleh kita pakai, belum pernah dipakai oleh beliau. Yang penting tidak termasuk ke dalam hal yang dilarang oleh syariat. Kemudian yang terakhir yang ingin kita tegaskan pada kesempatan yang mulia ini, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala Maha Baik, Allah Subhanahu wa taala Thayyib dan tidak mungkin menerima yang thayyib, maka kemudian di antara hal yang harus kita camkan dalam hal ini, ketika kita bersedekah, sebagaimana kita ketahui bahwa dengan sedekah penyakit kita bisa sembuh. Dengan sedekah Allah Subhanahu wa taala akan menambah harta kita. Dengan sedekah akan menambah ketenangan dalam hati dan berbagai macam keutamaan daripada sedekah itu. Tapi ketahuilah ikhwatal iman jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sedekah tidak mungkin diterima kecuali yang baik. Bagaimana sedekah yang baik itu? Adalah harta yang memang disedekahkan itu zatnya memang halal, tidak haram. Seperti misalnya uang yang kita peroleh dengan cara yang halal, atau kita menyedekahkan makanan yang halal, dan kemudian cara mendapatkannya juga benar. Cara mendapatkannya benar dan kemudian mendistribusikannya, membagikannya, menyedekahkannya, menginfakkannya itu juga dengan cara yang halal. Maka kemudian inilah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala Maha Baik dan kemudian tidak mungkin menerima kecuali yang baik. Semoga kita termasuk orang-orang yang berkeyakinan yang baik, karena ini bagian dari hal yang baik, mengucapkan ucapan yang baik dan kemudian mengamalkan perbuatan yang baik dan kemudian diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berzikir dengan mengucapkan alhamdulillah, itu adalah kebaikan. Subhanallah adalah kebaikan. Kita mengajak pasangan kita atau anak kita yang sudah dewasa, yang perempuan misalnya, untuk menutup auratnya, itu adalah kebaikan. Kita mengajak tetangga kita untuk sholat berjamaah, itu adalah kebaikan. Kita memberikan sedekah mungkin 1.000 rupiah, 10.000 rupiah dan seterusnya, itu adalah kebaikan. Dan semua ini akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberikan balasan yang seagung-agungnya di dalam surganya nanti. Dan bahkan di dunia ini saja kita sudah merasakan dari kebaikan-kebaikan yang kita lakukan dengan baik, karena Allah tidak mungkin menerima yang baik, dan apa yang baik itu akan selalu dihargai dengan nilai yang sangat tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberikan balasan yang seagung-agungnya balasan. Semoga kami selaku khatib, kita semua yang mendengarkannya memiliki akidah yang baik, memiliki pemahaman yang baik, memiliki ilmu yang baik, mencari rezeki yang baik, berlaku baik kepada tetangga kita, berlaku baik kepada rekan kerja kita, berlaku baik kepada orang tua kita, berlaku baik kepada pasangan, anak dan turunan dan siapa saja yang di antara kita. Yang kemudian semoga semua itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha Baik, dan semoga kita mati dalam keadaan baik, husnul khatimah, dan dikumpulkan bersama dengan orang-orang baik nanti di dalam surga, bersama para siddiqin, para anbiya, para salihin, dan orang-orang yang mati syahid. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wassalatu wassalamu ala afdalil khalqi ajma'in Rasulillahi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in lahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du, fa ya ayyuhal muslimun al-hadirun, usikum wa iyaya nafsi bi taqwallah
fa inna Allaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati wa yaqdil hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana zalamna anfusana wa lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana afrigh 'alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'alal qawmil kafirin. Allahumma ighfir lil muslimina wal mu'minina wal mujahidin fi kulli zamanin wa fi kulli makan. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Allahumma a'izzal islam wal muslimin. Wa dammir a'da'aka a'da'ad-din wa ahlikil kafarata wa tughyan. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.